dalam keadaan sehat. Sehat nggak hari ini? Sehat. Semuanya sehat. Semangat? Semangat. Oke, alhamdulillah hari ini dalam keadaan sehat dan bersemangat. Semangat untuk apa? Belajar. Pintar. Semangat untuk belajar. Oke, sebelum memulai kita awali dengan berdoa. Oke, boleh. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, pintar. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Amin ya robbal alamin. Oke, seperti biasa sebelum memulai ibu akan mengabsen anak ibu. Apakah ada yang tidak hadir atau hadir semua? Oke. Aldi Ramadhanu Firanda. Amfahrid Zafian Khairi. Aidil Saputra. Oke, Faiz Ramadan. Fikri Al-Firdaus. Oke. Kurnia Ramadhani. Mahendra. Oke. Nazri Yoka Fatih. Ya. Naira Putri Faiza. Rafilio. Ya, oke. Ramadhani. Reza Ramadan. Salfira Anjani dan Zaki Tamami. Oke. Alhamdulillah semuanya hadir. Iya. Oh, siapa tuh tadi yang bilang? Oh iya. Afifah Aila. Oke, maaf terlupakan ibu ya. Oke. Seperti tadi yang baru ibu masuk, berarti kalian dalam keadaan sehat dan bersemangat. Oke. Anak ibu, hari ini kita belajar tentang coding. Anak ibu kan sudah tahu kan coding itu apa? Yang kita mau
kita lakukan kan, cuma namanya saja yang baru keren sekarang. Kalau dulu namanya main HP, buka YouTube, buka Google, betul tidak? Sekarang namanya apa? Kecerdasan artifisial. Nah, Anda Ibu setiap hari kan pasti main HP? Oke, kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana sih berpikir komputasional. Allahu Akbar. Sampai terbeli-beli lidah Ibu, saking kerennya bahasa dia. Berpikir komputasional dan pemrograman dasar. Anak Ibu ingat nggak? Berpikir komputasional itu kita disuruh memecahkan masalah secara logis. Jadi nggak asal-asalan. Misalnya pergi ke sekolah, Anda Ibu sudah menyiapkan kan semuanya? Sudah. Dari yang oke. Mau pergi sekolah nih, mau nyiapkan baju, mau nyiapkan tas, buku, ya kan, sepatu, ya kan? Jadi misalnya, Bu, buku bahasa Indonesia saya ketinggalan. Macam mana anak Ibu bisa memecahkan masalah ketinggalan buku bahasa Indonesia tadi secara logis? Macam mana caranya? Pakai buku lain, boleh. Yang lain? Minta izin pulang. Iya, itu namanya anak Ibu sudah berpikir secara logis. Nah, iya, jangan mentang-mentang nggak bawa buku, Bu nggak bawa buku, udah diem aja. Itu tidak berpikir secara logis. Oke, ada 4 ya. Ada dekomposisi, ada apa? Apa lagi? Ada pengaturan, pengenalan pola, lalu abstraksi, dan yang ketiga adalah yang keempat adalah algoritma. Tadi ada 4 dari pilar utamanya. Ya, lupa ya anak Ibu ya? Ya, lupa. Aduh, lain kali nanti kita belajar lagi, kita biar ingatlah lagi. Oke, hari ini materi selanjutnya adalah manfaat kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita menggunakan dia, kita gunakan apa sih manfaatnya? Betul? Betul. Iya. Apa sih manfaatnya? Terus? Oke, kita lihat. Itu dia. Ada. Nih, pernahkah kamu menggunakan Google Assistant, YouTube atau aplikasi yang bisa merekomendasi lagu atau film? Pernah? Nah, pernah menggunakan YouTube pasti. Setiap hari. Iya. Kalau menggunakan Google, pernah? Nah, apa lagi? Aplikasi apa lagi? Selain Google, apa? Kalkulator Cici, pintar. Ada apa lagi? Chat GPT, GPS juga bisa untuk kita mengetahui di mana titik lokasi kita. Iya, Google Map namanya ya kan? Oke, pernah anak Ibu menggunakan? Pernah tidak? Nah, oke. Menurut anak Ibu, siapa yang mengendalikan teknologi tersebut? Manusia atau HP atau komputernya? Manusia. Iya. Manusia katanya, betul? Betul. Iya, karena kita yang mengatur dia. Tolong carikan film kartun Jumbo, keluarlah dia. Ya kan? Berarti yang mengaturnya semuanya adalah Manusia. Iya, semuanya yang mengatur adalah manusia. Hebat tak manusia nih? Hebat. Bukan hebat laptopnya atau HP-nya, tapi manusianya yang hebat. Karena aplikasi itu pun yang menciptakan adalah manusia. Jangan kalian pikir, Cici itu pintar loh. Google tuh hebat loh. Enggak, yang masukin data-data yang kita cari itu semua manusia juga. Nah, jadi iya, ada Ibu sering menggunakannya ya? Sering. Untuk cari tuh? Enggak, iya.
kalau ada misalnya ada tugas di rumah. Pernah nggak yang ada tugas di rumah menggunakannya? Hah? Pernah? Pernah menggunakan nggak Google atau Cici atau ChatGPT itu kalau misalnya ada tugas di rumah? Berarti anak ibu sudah memanfaatkan kecerdasan artifisial tadi dalam kehidupan kita. Menggunakan WA? Itu dia. Anak ibu sudah menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Apalagi yang ada ibu gunakan? TikTok untuk mengetahui perkembangan yang ada di sekitar sampai di luar-luar. Betul? Iya. Oke. Anak lain. Pula disebutnya. Tuh, ibu tanya, apa manfaat AI bagi kehidupan kita? Iya, memberitahu jawaban. Lagi apa lagi, Nak? Hah? Iya, kalkulator itu gunanya untuk apa, Nak? Mempermudah kita berhitung. Berarti manfaatnya untuk apa? Tadi mempermudah diri kita kan? Iya. Mempermudah diri kita. Jangan sekarang anak ibu kalau nggak nonton di YouTube mau mengeluarkan duit pergi ke Pinang nonton di bioskop. Mahal nggak? Iya kan? Mahal? Mahal tidak? Jadi itulah gunanya YouTube. Kakak bisa tenang? Bisa? Oke, bisa tenang. Oke. Jadi, untuk menambah jiwa nasionalisme kita, yuk kita nyanyi dulu yuk. Ada ibu boleh berdiri, kita nyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Oke, anak ibu, kita bisa kondusif hari ini? Bisa. Anak ibu bisa kerja sama kita hari ini? Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan pengertian sederhana kecerdasan artifisial AI. Dan lalu yang kedua, mengidentifikasi contoh penerapan
awalnya saja ya. Iya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI. Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepfake pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Betul nggak? Kalau kalian berbiasa nonton atau like konten K-pop misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang tidak jauh-jauh dari K-pop juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk menjalankan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI, yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Reasoning adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya AI pada aplikasi pendiagnosa penyakit. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya AI pada mesin perakitan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola dan tren dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidaktelitian manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa risiko menggunakan AI? AI membutuhkan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk belajar dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien lelaki, maka analisa penyakit yang diberikan AI akan lebih sesuai untuk kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga resiko keamanan privasi. AI dapat merekam informasi pribadi dan segala aktivitas di dunia online. Data-data tersebut dapat disalahgunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini dapat memicu sifat malas dan serba instan. Selain itu, orang bisa saja kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh AI. Contohnya, pekerjaan customer service yang mulai digantikan oleh AI. Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, AI juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Di bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal temu, mendiagnosis awal penyakit, dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu. Di bidang keamanan, AI digunakan dalam kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. AI juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan di dunia maya.
Di bidang keuangan, AI digunakan untuk menganalisis tren pasar, memprediksi perubahan, dan mengelola risiko investasi. AI juga dapat membantu dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Di bidang bisnis, AI digunakan untuk menargetkan iklan yang lebih spesifik dan personal serta menjawab pertanyaan dan menerima keluhan konsumen. Di bidang otomotif, AI digunakan pada mobil untuk mengenali rute dan menghindari tabrakan. Pabrik otomotif juga menggunakan AI agar proses produksi menjadi lebih efisien dan terjamin kualitasnya. Di bidang logistik, AI dapat merencanakan rute pengiriman yang paling efektif sehingga mengurangi biaya operasional dan waktu tempuh. Di bidang pertanian, AI digunakan dalam memantau kondisi tanaman, mengendalikan hama dan penyakit tanaman, serta memprediksi hasil panen. Di bidang lingkungan, AI digunakan dalam menganalisis data sensor dan indera satelit untuk memantau perubahan iklim dan lingkungan. Bagaimana dengan penggunaan AI di bidang pendidikan? AI dapat membantu memantau kemajuan belajar siswa dan merekomendasikan materi atau penilaian yang sesuai dengan kompetensi, kebiasaan, dan minat siswa. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih bermakna dan tepat sasaran. Untuk bahasan lebih lanjut mengenai AI di bidang pendidikan, simak video berikut ini. Wah, banyak banget ya manfaat dari AI. Nah, sekarang tadi apa tadi AI? AI itu kemampuan mesin komputer untuk meniru cara berpikir kita. Tadi seperti yang Ibu bilang, laptop, HP. Tengok Ibu tadi pakai laptop. Siapa yang mengendalikannya? Manusia. Ibu yang mengendalikannya. Jadi kita mau AI itu atau kecerdasan artifisial itu berpikirnya seperti kita, membantu dalam permasalahan kita tadi. Apalagi contohnya media Google, ya kan? Kalau nggak tahu kita tanya Google. Atau apa tadi? Cici atau apa lagi? Iya, itu dia. Terus kalau kita mau nonton film-film yang di bioskop, kan Ibu tadi udah bilang di sini tidak ada bioskop. Jadi kalau kita mau nonton bioskop ke Pinang atau ke Batam sana, banyak tak ongkosnya? Banyak. Sekarang dipermudah dengan AI atau kecerdasan artifisial tadi. Dengan apa ini? Kita tinggal buka Netflix, kita bisa nonton film yang ada di bioskop. Iya, walaupun berjelang sebulan kemudian, tapi kita bisa nonton apa yang orang nonton di bioskop itu kita bisa nonton, ya kan? Mempermudah tidak? Mempermudah. Lalu sistem keamanan pakai HP. Anak Ibu ada nggak HP-nya yang pakai pola atau sidik jari? Iya. Iya. Mau kemana sih? Ke toilet. Oke, boleh. Jangan lama ya. Oke, dah. Jadi ternyata itu untuk mengatur keamanan HP kita. Biar tidak sembarang orang bisa buka. Betul nggak? Betul. Bisa nggak adik kita buka HP kita kalau kita sudah pakai sidik jari atau kita pakai pola? Nggak bisa kan? Itulah untuk keamanan. Iya, sistem keamanan HP kita tadi. Iya kan? Betul nggak? Sudah anak Ibu lakukan tidak setiap hari? Sudah. Cuma namanya saja yang baru keluar, nama kerennya aja baru keluar. Iya kan? Iya. Oke. Selanjutnya, tadi ada yang digunakan. Ciri-cirinya bertujuan mempermudah kehidupan, betul kan tadi? Mempermudah kita, lalu berkembang seiring waktu. Tadinya zaman Ibu dulu gak ada yang namanya WA. Waktu Ibu sekolah dulu namanya BBM atau SMS. Sekarang udah ganti nama seiring berkembangnya waktu tadi. Berkembang teknologi itu. Sekarang ada WA, ya kan? Ada apa lagi? Ada Messenger, enggak? Betul? Iya. Lalu menggunakan prinsip ilmu pengetahuan. Iya kan, Kak? Iya. Oke. Menggunakan prinsip ilmu pengetahuan. Bisa enggak kita
bertanya nih misalnya apa yang kita tanyakan, lalu si Cici nggak bisa jawab. Pernah nggak? Pernah? Pernah apa yang anak ibu bilang dengan si Cici itu? Pernah nggak bertanya dengan si Cici itu, Cicinya nggak bisa jawab? Pernah? Ada juga rupanya keterbatasan si Cici, ya kan? Nah, jadi ternyata kita yang mengatur, bahasanya kita yang mengatur. Mungkin waktu anak ibu tanya si Cicinya nggak bisa jawab, itu mungkin bahasa anak ibu kurang dipahami oleh si Cici atau Google-nya. Oke, beraneka ragam dan multidisiplin, itu dia tadi. Jadi penggunaan bahasa kita harus jelas, ya kan? Kalau nggak jelas dia pun nggak paham, ya kan? Kalau anak ibu menggunakan bahasa daerah mungkin juga dia kurang paham. Oke. Teknologi dalam kehidupan sehari-hari, teknologinya itu bisa banyak hal. Bisa di sekolah, di rumah, saat berpergian, kita gunakan berbagai teknologi. Terus, teknologi komunikasi tadi. Apa tadi komunikasi? Iya, apa lagi yang digunakan? WA. Itu dia. Anak ibu sudah tahu semuanya, iya kan? Betul nggak? Waktu sudah pulang, ya kan Bang? Udah pulang nih, minta jemput. WA, minta tolong ibu guru atau bapak gurunya WA kan ke orang tua. Kalau kalian sudah pulang. Ya, itu dia teknologinya. Lalu dalam transportasi bisa menggunakan Honda, mobil, terus pesawat, terus anak ibu pernah nggak keluar sana terus menggunakan Google Map? Ya, biasanya kalau di kota-kota atau di sini juga bisa, kalau ke Trempa itu di mana rumahnya? Aku tak tahu nih di mana rumahnya. Kita bisa menggunakan Google Map biar mempermudah kawannya mencari rumah kita. Ya. Lalu kesehatan. Tadi ada alat di rumah sakit itu, ronsen, untuk mengetahui apa masalah anak ibu yang ada di dalam tubuhnya. Ya kan? Ada masalah apa? Ada sakit apa di dalam tubuh anak ibu? Bisa menggunakan ronsen. Kalau orang hamil apa namanya? USG. Jadi kita bisa lihat tuh adik bayi. Iya. Siapa yang pernah melihat? Siapa yang pernah ikut USG ibunya atau tantenya? Kita bisa kan nengok adik bayi di dalam perut. Iya, itu dia teknologi dalam kesehatan. Pernah nengok? Pernah? Bisa melihat kan? Detak jantungnya kita bisa dengar, betul nggak? Iya, adik bayinya di dalam perut kita bisa lihat, iya kan? Itu dia. Oke, Anda ibu pernah pakai tensi, pengatur tensi yang dekat tangan? Pernah nengok mamanya atau neneknya atau kakeknya? Iya, itu juga penggunaan dalam bidang kesehatan. Lalu ada lagi dalam bidang apa? Rumah tangga. Kita pakai kulkas, kompor gas, mesin cuci, setrika, itu semua alat elektronik. Ada apa nak? Ada masalah apa di tangannya? Nggak ada masalah kan? Jadi di rumah tangga itu menggunakan alat elektronik juga, betul nggak? Mau masak nasi sekarang tinggal colok, ada rice cooker. Abis tuh mau gosok baju ada setrika. Mau nyuci baju ada apa nak ibu? Ada mesin cuci. Kalau kepanasan ada kipas angin atau ada AC. Itu dia dalam kehidupan rumah tangga atau di sekolah pun juga kita menggunakan. Tengok nih, untuk
sudah anak ibu lihat di dalam kelas ada laptop, ada speaker, ada infocus, ya kan? Bisa kita menggunakan ini yang ibu gunakan apa namanya Bu? Ini namanya PPT, PowerPoint. Nah ini namanya aplikasi PowerPoint. Jadi anak ibu tidak kelabakan lagi, tidak beracak-acakan, sudah ibu kumpulkan, tidak mudah ibu dekomposisikan, ibu kolom-kolomkan, ya kan? Dari masalah kita tadi, ibu kolom-kolomkan jadi gini, dan ibu dekomposisikan melalui aplikasi PPT atau PowerPoint. Nah, udah kita gunakan tidak nih dalam kehidupan pendidikan kita? Sudah. Oke. Sekarang ibu mau nanya anak ibu. Anak ibu kira-kira dari yang sekian tadi video sama penjelasan tadi, ada nggak yang mau ditanyakan? Ada? Ada? Paham semuanya? Paham. Ngerti semuanya? Iya, karena anak ibu pun secara tidak langsung sudah melakukan di kehidupan. Tadi ada yang bilang main apa? Apa main apa? Itu dia. Anak ibu sudah melakukannya kan? Selain itu ada apa? Roblox, Minecraft. Itu semua tadi siapa yang mengatur? Kita. Anak ibu sudah melakukannya setiap hari? Setiap hari Bu, sepulang sekolah langsung Bu. Betul katanya. Boleh kita gunakan, tapi kita ingat ada waktu untuk ngaji, waktu untuk sholat, waktu belajar, waktu makan, mandi, ya kan? Jadi kalau itu kita bagi waktu kita untuk bermain juga. Boleh main? Boleh. Biar anak ibu nggak stres. Jadi ada hiburan di kehidupannya. Iya, boleh dibagi waktunya. 1 jam main, nanti selesai main anak ibu istirahat, makan, mandi, ngaji, sholat, ya kan? Ngaji nggak ada ibu? Udah dapat apa? Mantap. Boleh diulang lagi Bang. Malas katanya. Astagfirullah. Boleh kita malas? Boleh. Oke, ngaji bisa lewat HP nggak sekarang? Setiap hari megang HP tidak? Buka tutorialnya. Bisa sambil ngaji, bisa sambil ngapalin juz amal. Betul nggak? Sekarang HP itu bukan hanya untuk main game yang edukasi banyak nggak? Ada Duolingo untuk bahasa Inggris. Ada lagi aplikasi matematika. Untuk anak ibu belajar juga. Jadi main HP itu game juga loh. Ya kan? Nanti anak ibu disuruh pilih 3 tambah 2 ada pilihannya. Ada nggak? Enggak. Itu juga termasuk game. Betul nggak? Itu dia. Oke. Sekarang kita tengok manfaatnya. Betul nggak tadi yang ibu bilang? Pertama, mempermudah pekerjaan, menjadi cepat dan efisien. Betul? Dengan kita naik sepeda, naik motor, naik mobil, kita nyetrika tadi, kita masak nasi tadi, mempercepat pekerjaan kita. Komunikasi pakai WA, pakai telepon, ya kan? Lalu meningkatkan akses informasi ke seluruh dunia. Jadi dengan tadi anak ibu nonton TikTok, YouTube, anak ibu bisa tahu isi dunia ini. Macam mana perkembangan? Iya, betul kan? Betul. Lalu yang keempat, menyediakan berbagai pilihan hiburan. Tadi ada
musik di saat ini. Betul nggak? Lalu yang kelima, mendukung kesehatan dalam mencari solusi ke kesehatan baru tadi dengan USG, dengan ronsen, ya kan? Ya. Cek tensi, iya enggak? Nah, itu dia. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke. Kalau tidak ada yang ingin ibu ditanyakan, ibu mau ngasih tugas kelompok. Tugas kelompok. Ada ibu sudah duduk berkelompok tidak? Sudah duduk berkelompok. Jadi di sini mau kemana? Oh, mau ambil pena. Ya, boleh ambil dong penanya.
Kelompok saya.
Udah? Oke, sudah. Tinggal satu kelompok lagi, oke? Aduh. Ibu minta satu perwakilan saja dari kelompok. Kelompok ini aja dulu perwakilannya. Oke, boleh maju di sini? Yuk, maju berlima. Ya, cepat. Kita mau istirahat. Oke. Dah. Oke, yang lain boleh perhatikan kawannya. Oke, dah. Inilah kelompok. Ya, inilah dari kelompok apa namanya? Iya. Kok sini sayang? Bukan, emang dia yang kita. Menurut kelompok cilik yang paling penting WiFi, HP, tablet. Betul sekali. Iya, itu menurut kelompok tercilik. Itu bukan kelompok anak ibu ya? Orang dia. Menurut kelompok kami HP karena bisa berkomunikasi ke seluruh dunia. Iya, betul. HP bisa biar kita bisa berkomunikasi ke seluruh dunia, betul? Kakinya. Oke, betul? Betul. Lagi, nomor 2. Bagaimana kalau teknologi itu tidak tersedia katanya? Stres katanya. Terus bosan. Kalian tidak bisa menonton. Karena tidak bisa menonton, betul? Oke. Bagaimana dengan teknologi tersebut adalah Oke, cara menggunakan HP katanya mengetik dan mencari apa yang kita cari, betul? Oke, beri tepuk tangan untuk kawannya. Oke, boleh silakan duduk. Oke. Jadi ini dia kesimpulannya. Jadi kesimpulan kita hari ini adalah AI adalah teknologi yang membuat teknologi yang membuat mesin atau komputer dapat berpikir, belajar, mengambil keputusan seperti manusia. Apa Nak? Oke. Terus sehingga memudahkan berbagai aktivitas dengan menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Itu enggak? Harus bertanggung jawab. Kita bisa membuat hidup lebih baik dan mendukung kemajuan masyarakat untuk jangka panjang. Oke. Terus ingat, materi berikutnya adalah etika penggunaannya. Etika penggunaan dari teknologi tadi itu materi kita berikutnya. Jadi anak ibu nanti tolong dibaca-baca lagi tentang etikanya. Etika itu apa, Bu? Bagaimana sikap kita? Bagaimana tingkah kita? Iya, anak ibu. Kita bagaimana kita penggunaan bahasa kita sopan nggak? Betul nggak tadi kata ibu? Kalau Cici kita gunakan bahasa yang dia tidak mengerti, dia tidak bisa mencari. Oke, jadi sekarang materi kita berikutnya nanti yang harus anak ibu baca-baca adalah tentang etika penggunaan teknologi tadi. Oke? Paham? Paham. Oke. Jadi ini kita sudah selesai. Anak ibu sudah boleh istirahat. Beraturan, oke? Oke, dari kelompok
nanti pada saat jadi ibu